Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang zalim. Kali ini adalah suwaru zulmi, bentuk-bentuk atau contoh-contoh perbuatan zalim. Bismillahirrahmanirrahim. La syakka anna zulma lahu suwarun katsirah. Tidak diragukan, zalim itu bentuknya banyak. Wa sanaqtasir ala dzikri ba'dihha hatta nakuna minha ala hadar wa hadhihi suratu minha. Kita akan sampaikan secara ringkas supaya kita bisa terhindar dari sikap zalim. Awalan dzulmul abdi nafsahu, zalim terhadap diri sendiri. Bagian pertama adalah zalim terhadap diri sendiri, azamuhu syirku billah. Yang paling besar adalah syirik. Ya, musyrik itu menzalimi diri sendiri. Karena kalau kita syirik, tidak ada orang lain yang dirugikan. Ya, diri kita lah yang paling rugi. Allah menyatakan dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyirka la zulmun azim. Ini nasihat Luqman pada anaknya ya. Wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertama Luqman terhadap anaknya, walaupun Luqman ini bukan nabi, tapi namanya tercantum dalam Quran, bahkan menjadi nama surat sama dengan Alu Imran. Alu Imran keluarga ya. Masih keluarga itu. Nah, kalau Luqman ini nama pribadi, Luqman Al-Hakim, ya, punya anak, dia memberi nasihat, wahai ayah Ananda, janganlah musyrik kepada Allah. Qala Ibnu Taimiyah wa mimma yanbaghi ayyu'lam anna katsiran minan nas la ya'lamuna kauna syirka minaz-zulm. Banyak orang, kata Ibnu Taimiyah, tidak tahu bahwa syirik itu bagian dari zalim. Wa anna la zulma ila zulmal hukam au zulmal abdi nafsahu. Dan dia taunya ya, mengira zalim itu adalah dilakukan oleh hakim, penegak-penegak hukum. Au zulmal abdi nafsahu wa in alimu dzalika min jihad ittiba wa taqlid lil kitab was sunnah wal ijma' lam yafhamu wajha dzalik. Walaupun mereka tahu, tapi mereka tidak tahu secara detail, katanya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Walidzalika lam yasbiq dzalika ila fahmi jama'ah minas sahabat lamma sami'u. Maka itulah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi sahabat ya. Jadi sahabat sendiri pernah merasa galau dengan turunnya ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, surah 6 ayat 82. Kama sabata dzalika fi sahihain min hadits Ibnu Mas'ud anam qalu. Dalam sahihain, kitab hadis Bukhari Muslim, diceritakan Ibnu Mas'ud ya, menceritakan sahabat-sahabat bertanya, ayuna lam yadzlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Jadi sahabat sendiri merasa galau dengan ayat 82 dari ayat surat 6. Surat Al-An'am, alladzina amanu, orang yang beriman,
tidak mengotori keimanannya dengan zalim. Ayat ini mah nyeritain yang nggak ada, gitulah singkat. Ya, menurut sahabat ini menyampaikan yang nggak ada. Mana ada orang yang nggak zalim? Lalu Rasulullah menjawab, alam tasma'u ila qauli abdis salih inna syirka la zulmun azim. Nah, maka Rasulullah mengatakan, menjawab, apa kamu tidak pernah mendengar qaulil abdis salih, perkataan seorang hamba yang salih, yaitu Luqman, kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik adalah zalim yang besar. Jadi maksudnya begini, dalam dialog ini ya, sahabat merasa resah karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang yang sudah beriman, asal tidak mengotori keimanannya dengan zalim, faulaika lahumul amnu, maka dijamin masuk surga, wahum muhtadun, dan mereka akan diberi hidayah. Ayat ini menjamin orang yang sudah beriman tidak zalim. Tapi kemudian sahabat belum mengerti pengertian zalim ya, yang sesungguhnya. Maka mereka menyatakanlah sama aja dengan seperti nyeritain orang yang nggak ada ini. Siapa yang tidak zalim? Nah, maka Rasulullah menjelaskan zalim yang dimaksud oleh ayat ini adalah syirkun. Nah, jadi artinya sepanjang orang sudah beriman tidak mengotori keimanannya dengan syirik, ya. Jadi kendala orang masuk surga itu cuma satu, syirik saja. Portalnya cuma satu, syirik saja. Nah, maka dijamin masuk surga. Terus apa bedanya dengan amal saleh yang begitu banyak? Ya cuma waktu aja, beda waktu. Masuk sih masuk, cuma nggak cepat gitu kan. Jadi yang datang ke akhirat membawa amal soleh yang banyak, dia akan lebih duluan, akan duluan masuk surga. Asal tidak syirik, masuk sih masuk, cuma ya itu tunggu waktunya, berbeda-beda, ya, bobot ininya, amal solehnya. Maka Rasulullah menjelaskan, inna syirka la zulmun azim. Ini kalau dalam tafsir, ya, dalam kaidah tafsir, tafsir ayat yang paling top apa? Quran. Jadi Quran ditafsirkan dengan Quran. Nah kalau nggak ada, hadis. Nah ini, kita beri contoh, hadis mentafsirkan Quran. Ya, tafsir, mufassir paling jitu adalah Rasulullah sendiri. Mufassir yang paling top, markotop Rasulullah. Ya, kemudian peringkat selanjutnya adalah sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu yang sudah mendapat legitimasi dari Rasulullah. Ibnu Abbas itu sebagai mufassir, walaupun beliau umurnya masih muda, ya kan, sudah disebut mufassir. Rasulullah yang menjulukinya sendiri, turjumanul Quran, katanya, penterjemah Al-Quran. Wa dzalika annahum dzannu, yang hal itu karena sahabat mengira anna zulma kama haddahu taifatun mutakarrifin wa idrarun ghair mustahiq. Karena mereka memahami zalim itu jumlahnya banyak, ya, yaitu membuat idrar ghair mustahiq, membuat bahaya yang tidak pada tempatnya. Jadi zalim itu banyak dilakukan oleh kita. Contohnya kita melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, buang sampah bukan pada tempatnya. Dalam bahasa lugha itu sudah zalim. Buka baut bukan dengan kuncinya. Contohnya kunci L dibuka pakai obeng min. Ya memang kebuka sih kebuka, tapi zalim. Tapi dalam bentuk lughah, bahasa. Nah itu terbayang oleh sahabat, waduh nggak ada yang bisa lolos kalau begitu. Ya kan? Maka Rasulullah menafsirkan yang dimaksud zalim di sini adalah syirkun. Zalim yang tertinggi. Wala yarona zulma illa ma fi idraru bil mazlum. Mereka tidak melihat bahwa zalim itu ya tidak ada kecuali membuat madarat. Jadi menurut sahabat yang namanya zalim itu membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, itu zalim. Siapa yang enggak terlibat?
pasti semua kena. Nah, kalau begitu ayat ini percuma, gitu kan? Buat apa ada kesempatan masuk surga tapi kita nggak bisa? Nah, gitu kan? Maka Rasulullah mengatakan yang dimaksud zalim di sini adalah syirkun. Sehingga kesempatan kita besar. Asal itu tadi. Kadang-kadang syirkun ini juga menghantui kita. Ya, contohnya ada waktu sholat, ada tontonan yang menarik, nah, kita mendahulukan tontonan itu sampai nggak sholat. Contohnya, ya, terutama bola diduluin sampai tidak sholat. Nah, ini namanya syirkun, mendahulukan selain Allah dalam bentuk kecil ya, bukan aja syirik yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam itu momennya ada pada kuburan, ya. Nggak semua tapi ya maksudnya momen-momen di situ. Jadi menganggap kuburan, penghuni kubur itu, yang dikubur itu punya kesaktian. Nah, itu lebih dari biasanya. Kemudian saya sebutkan titik-titiknya aja. Lalu mendewakan Abdul Qadir Jailani. Kita tidak menafikan beliau orang saleh ya. Nah, beliau orang saleh. Tapi kitanya itu bukan beliaunya. Kitanya mengagungkan beliau lebih dari semestinya. Padahal dalam sejarah praktis tidak ada. Dia pengubah sejarah apa gitu? Apa yang diubah oleh dia? Nah, begitu juga kalau untuk perempuan, contohnya kan listnya itu mestinya Khadijatul Kubra. Kalau mau di list ya, orang yang paling berjasa dalam Islam itu Khadijatul Kubra. Tapi enggak. Yang diperingati itu Fatimah. Jarang kita dengar maulid Khadijah. Nggak ada. Adanya Fatimah. Kenapa Fatimah? Sebenarnya bukan menghormati Fatimah. Alinya itu. Karena beliau adalah istri Ali. Jadi siapapun yang jadi istri Ali, kebetulan aja Fatimah. Diagungkan Fatimah. Loh, begitu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya Syiah. Yang kita nggak sadar, tapi dilakukan oleh kita. Begitu juga bukan saja kepada anak beliau, kepada Ali, juga kepada Rasulullah. Ya, mengagungkan Rasulullah lebih dari semestinya. Contohnya, zikir berlebihan sampai nggak sholat. Contohnya, wayahnya maulid tuh. Orang bikin panjang, sampai subuhnya nggak sholat. Berarti kan dia lebih meninggikan Rasulullah. Kita tidak boleh. Dan itu sudah dialami oleh umat-umat terdahulu yang menuhankan Nabi Isa. Yang salah bukan Nabi Isanya, manusianya, pengikutnya. Sama dengan Nabi Muhammad, ya, jauh dari kesalahan. Beliau adalah orang yang mulia sekali. Bahkan namanya disebut, kita diminta untuk menyebut pula namanya. Jauh beliau. Hadza buhtanun azim. Dusta yang berat. Nah, ya. Nah, kita kembali ke sini. Itulah titik-titik yang rawan terjadinya syirkun. Ulama menyimpulkan titik kesalahan orang itu syubhat dan syahwat. Syubhat dilakukan oleh orang bodoh. Syahwat dilakukan oleh orang pinter. Ada kepentingan, itu syahwat. Ya, minteri gitulah kalau bahasa kita. Syahwat itu minteri orang. Dia pinterin. Orang dibodohin sama dia. Contohnya dalam bentuk apa? Memang dia melarang bid'ah, melarang khurafat, tapi dia mengarahkan orang supaya mendewakan dia. Ya, menganggap organisasi yang paling top markotop, yang lain salah, itu sama, syirik. Saya pernah begitu soalnya. Jadi makanya saya memberi pelajaran pada orang. Saya dalam hidup juga pernah merokok, saya melarang merokok karena saya tahu madaratnya. Tapi saya madarat rokok itu disadarkan oleh ayat, yaitu ayat tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Setelah saya dapat pencerahan, mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Khamr adalah sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh. Maisir sesuatu yang haram di luar tubuh. Maisir bukan hanya judi. Ya, sehingga yang masuk ke dalam tubuh itu tidak hanya minuman keras, narkoba yang mempengaruhi lah pokoknya, yang nggak benar mempengaruhi akal pikiran.
Nah, saya pikir-pikir rokok juga nggak beda. Bahkan lebih bahaya dari khamr. Kalau khamr hanya haram, apalagi rokok. Contohnya begini. Anda nenggak satu krat minuman keras, teman Anda tidak terpengaruh, asal dia nggak minum. Ya. Teman ngobrol, nggak masalah. Tapi rokok, dia nggak merokok, dia kena. Namanya perokok pasif kan, kena dia. Maka itu lebih jahat sebenarnya dari minuman keras. Kenapa tidak ada dalam hadis? Karena rokok timbul setelah Rasulullah tiada. Dimulai dari orang Indian. Tuh, pakai panjang, pakai pipa, terus dibakarnya di ujung kan. Itu awalnya rokok. Nah, sekarang orang ngulik lagi, cari kehalalan dengan vape. Zat kimia, sedot. Kebulnya ada, tapi tembakaunya nggak ada. Itu sama bentuknya. Bahkan yang memberi nasihat saya bukan muslim. Orang yang ngerti. Dia memberi nasihat beberapa hal. Satu, itu tadi, tentang vape, lu jangan mau dibodohin, dia bilang, manggil ke sayanya lu. Lu jangan, paman lah, dia masih paman. Lu jangan dibodohin sama promosi orang, katanya bukan tembakau lah, bukan. Sama itu. Tujuannya bukan yang benda yang dirokok, tapi ini mengganggu paru-paru. Lu tanya aja sama dokter dah. Oh, satu. Yang kedua, dia memberi nasihat saya, kalau lu cukur, habis cukur jangan mau diketek gitu, jangan. Enak banget dia bilang. Tapi ntar kalau udah tua, uratnya nih kata dia, ada salah urat. Lu ngerasain ntar kalau udah tua. Jangan ini, truk gitu. Jangan mau. Itu kan tambahan layanan ya. Wah, enak memang itu. Servis PGT, jangan mau. Itu kata dia. Nasihat saya masih dengar itu. Walaupun bukan muslim, tapi kalau bagus ya nggak apa-apa. Kita kembali sih. Jadi benar, musyrik itu sangat halus. Ya, jangankan musyrik yang begitu halus, dicontohkan dengan semut hitam di atas batu hitam di malam kelam. Apalagi itu, wong syariat aja banyak yang nggak tahu. Ya, istri-istri BP ini di waktu puasa ada yang sudah berwudu, setelah dia makan, dia wudu lagi. Makanan dulu, takjil ya, buka puasa. Kenapa wudu lagi? Bukan batal saya makan. Artinya dia nggak paham. Jadi direkennya makan tuh membatalkan wudu. Jadi nggak ngerti mana yang batal, mana yang enggak. Itu kan berarti riskan sekali. Jadi selama ini ngajinya apa? Urusan begitu sampai nggak tahu. Sayang sekali umur kita habis untuk dengerin pelawak-pelawak yang tidak punya ilmu sebenarnya. Dia hanya menjual kata-kata. Di Cilegon ini ada tukang cukur yang karena pandai ngomong jadi penceramah. Dulu hari-harinya tukang cukur, tukang dongeng. Nah, setelah itu dia sulap dirinya, ditambah-tambahin bahasa agama, jadi tukang dongeng. Dipakai banyak orang karena dia seru gitu. Jadi sebenarnya yang kita inginkan tuh melawak sebenarnya, bukan ilmu. Hati-hati itu, umur kita habis dipakai untuk ya hura-hura gitu. Itu contoh-contoh dolim terhadap diri sendiri, ya itu syirik yang besar. Yang kedua, at-ta'adi ala hududillah, melanggar hukum Allah. Nah, kembali hududullah. Setelah tadi syirik, kita nggak tahu, maka kita nggak tahu bahwa kita sudah melanggar karena kita nggak tahu. Yang kedua, at-ta'adi ala hududillah, melanggar batasan. Kalau dalam bahasa sawah, petani itu galengan. Ya, jadi kita melampaui galengan orang, batas. Namanya hudud. Hudud itu adalah, jadi dosa dalam Islam itu ada 3 macam. Yang tertinggi itu syirik. Syirik itu sudah mengeluarkan kita dari Islam. Sudah keluar. Keluar kamar, keluar ruangan. Kalau masih dalam ruangan, melanggar. Yang paling besar itu namanya kabair. Dosa besar.
Nah, dosa besar ini ada yang hudud, ada yang bukan hudud. Hudud itu adalah dosa besar yang ditentukan hukumannya oleh Allah. Sanksinya. Kurang lebih ada 6 apa 7 apa 8. Di antaranya adalah mencuri, berzina, ya kan, mencuri potong tangan. Allah sendiri yang menentukan tuh. Terus berzina, kalau sudah berumah tangga dirajam, kalau belum didera. Terus bugot, ya. Merampok dan sebagainya, membunuh, itu sudah ada aturan, itu namanya hudud. Ada dosa besar yang bukan hudud, itu masuk kategori pertimbangan hakim. Ya. Nah, itu masuk kategori jinayat. Contohnya apa? Minum khamr. Kalau ada orang yang minum khamr, hukumannya apa? Dalam Quran tidak ada. Minum khamrnya hukumannya apa? Terus kalau zina itu kan beda kelamin. Kalau kelaminnya sama gimana? Contohnya sodomi, lesbian, LGBT, nah itu hukumannya apa? Nah itu namanya takzir. Ya, bukan hudud, takzir. Takzir itu pertimbangan masyarakat, hakim lah. Di Indonesia juga bikin pasal. Kalau dalam Islam, di antaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin, sodomi, pelaku sodomi itu dihukum lebih berat daripada zina. Karena susah dideteksi. Kalau ada laki yang perempuan bukan muhrim, berdua-duaan kan kita bisa menegur. Ini maaf, resmi apa? Belum ini. Kan bisa begitu. Mojok contohnya, dia mojok laki yang perempuan. Ya kan? Kalau sekarang sama jenis ya laki sama laki. Contohnya berduaan, maaf ini resmi apa enggak? Wah, bisa ditimpuk. Wah, lagi ngobrol sesir. Nah, kita susah mendeteksi nih. Ada penyimpangan apa enggak? Ya kan? Atau perempuan dengan perempuan, lesbian. Kita enggak tahu nih. Malah perempuan masih sering gandengan tuh berdua-dua. Maaf ini. Oh, kita bisa dimaki-maki. Nah, itu beratnya di situ. Jadi pelaku lesbian ini harus dihukum berat. Maka Islam tuh membuat aturan-aturan supaya jangan ke sana. Ini masuk kategori fawahish. Dalam Quran tuh fawahish. Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya wa an ataqulu ma 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka menuduh Allah lah yang menyuruh. Wallahu Allah amarona biha. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu ya punya perilaku aneh, mereka ibadah tawaf. Jadi mereka sudah melakukan tawaf sebelum Nabi menyampaikan risalah. Cuma tawafnya penyimpang. Mereka tawaf dengan telanjang. Kalau laki-laki, alasan mereka, kita lahir tanpa baju. Kita lahir telanjang, maka di hadapan Allah kita juga telanjang. Nah, mereka memutari tawaf biasa. Kalau laki-laki siang, tanpa mengenakan selembar benang pun, telanjang bulat aja. Cuma kalau perempuan, bagian kemaluannya ditutupi cawet. Sisanya terbuka semua. Cuma malam perempuan. Itu yang dilakukan oleh Arab jahiliyah. Tawaf Baitullah. Jadi mereka sudah praktek ibadah pada Allah. Tapi caranya salah. Ya kan? Maka mereka beralasan wallahu amarona biha. Yang nyuruh Allah. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami temukan bapak-bapak kami yang memberi contoh. Allah yang nyuruh. Maka Allah membantah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang keji. Masa nyuruh telanjang. Nah, begitu juga salah satu bentuk fahsya yang banyak dilakukan oleh orang, mengharamkan diri sendiri terhadap makanan yang dihalalkan, yaitu yang dikenal dengan vegetarian. Kan ada kelompok tuh, terutama di kalangan Buddha ya, Buddhism, yaitu tidak mau makan daging. Alasannya kalau kita makan daging, daging itu berasal dari pembunuhan.
Kalau kita kan istilah penyembelihan. Ya kan? Kita menyebutnya tazkiyah kan? Tazkiyah dengan tazkiyah berbeda itu. Tazkiyah itu pakai za, artinya penyucian. Kalau tazkiyah itu artinya penyembelihan. Zakka yuzakki. Jadi kita menyembelih bukan membunuh. Kata mereka itu mendahului takdir. Justru mereka kalau makannya itu kalau bangkai, berarti bangkai itu ditentukan oleh Allah kematiannya. Kalau kita menyembelih kita, dia nggak mau. Ya, mengkonsumsi makhluk hidup dia nggak mau. Jadi dia hanya pokoknya yang vegetarian lah. Nah ini pernah di zaman Rasulullah ya ditegur oleh sahabat. Ada sahabat teman yang begitu. Saya nggak suka makan yang dari hewani, tidak mau. Kenapa? Ya saya nggak mau mengharamkan diri saya. Kamu sudah melakukan bid'ah. Ya, tidak boleh ya. Jadi perkara kita nggak doyan itu urusan masing-masing. Tapi karena tidak doyan, jangan sampai mengatakan itu haram. Tidak boleh. Nah kita kembali ke sini. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 229, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Kalau bahasa Jawanya, itulah galengan-galengan Allah. Fala ta'taduha, janganlah engkau langkahi. Ya, melanggar batas namanya. Ada batas dilanggar. Ini namanya perboden. Nah, hudud itu perboden. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuh ya, jadi melanggar hudud. Yang ketiga, as-saddu an masajidillah ayadhkara fi ismuh, melarang masjid Allah untuk dijadikan zikir. Melarang masjid Allah. Ya, ada imbauan dari Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala sebagai ketua masjid ya. Ketua Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Kata dia, masjid-masjid kita tidak boleh tertutup. Tetap harus terbuka kapan saja. Kata beliau. Jangan kita mencontoh masjid-masjid di Timur Tengah, kata dia. Kalau udah waktu sholat 1 jam ditutup, nanti dibuka lagi. Jangan ada. Harus terbuka untuk orang yang ingat Allah. Tapi itulah, kita terbuka untuk 24 jam, kita juga harus hati-hati karena ada orang yang nggak bertanggung jawab ya. Sound system di bawah, apa di bawah gitu. Susahnya begitu. Ya memang di masjid, selain di Masjidil Haram, masjid yang besar, memang di Mekah itu saya saksikan begitu, di Arab Saudi sendiri, ditutup. Ya, waktu saya pernah ke sana telat, itu ditutup, kerannya ditutup, nggak ada air. Waduh, terlalu amat ya saya bilang di negara yang katanya Muslim itu. Yusuf Kala mengimbau begitu. Jadi masjid kita harus berbeda, terbuka untuk orang yang zikrullah, tidak boleh kita tutup. Maka ketika terjadi COVID, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Cilegon, itu juga sama, pendirian dengan saya. Ketika ada imbauan dari pihak kesehatan supaya ditutup waktu COVID, beliau tidak mau. Sama, saya juga kekeh, masjid ini tidak boleh ditutup. Sampai saya mengatakan, kalau saudara-saudara tidak mau lagi datang ke masjid, biarkanlah kunci saya yang pegang. Ya, sebab azan tetap harus dilantunkan. Untuk bisa sholat berjemaah cukup 2 orang aja, cukup 2 orang. Kalau maksudnya sudah terpenuhi gitu ya. Serendah-rendahnya sholat berjemaah itu adalah fardu kifayah. Serendah-rendahnya. Jadi kalau orang-orang udah nggak mau karena alasan COVID, biarlah saya dengan 1 orang aja cukup. Kalau masih nggak ada, 1 saya aja. Saya yang azan, saya yang sholat. Ya, sebab itu kewajiban paling minimal. Kalau tidak, Allah akan menurunkan hukuman pada kita. Lebih parah. Tapi ternyata memang kita tidak tutup masjid ini, alhamdulillah.
memang ada korban, tapi tidak seberapa. Ya kan? Ada 1-2, dan itu pun sebelum terjadi COVID sudah lemah kan? Nah, kita kembali ke sini. Nah, yang ketiga ini jadi as-saddu an masajidillah, melarang ya masjid-masjid Allah. Melarang masjid-masjid Allah untuk ya dijadikan tempat zikir. Ayyudhkara fiyasmu, untuk diingat namanya, nama Allah. Nah, ini Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya. Disebut nama Allah di dalamnya. Dan berusaha merobohkannya. Ini tidak ada orang yang lebih zalim melebihi itu. Ya. Ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka-mereka itu tidak layak bagi mereka memasukinya kecuali khaifin, takut pada Allah. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia dapat kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar. Nah itu. Ya, jadi kita tidak boleh menghalangi orang untuk zikrullah. Sampai pun orang tidur katanya di masjid itu tidak boleh dilarang. Asal itu jangan mengganggu wayahnya sholat ya. Ya maksudnya jangan mengotori masjid juga kan. Nah, jadi harus tahu diri, mentang-mentang nggak dilarang dia harus menghalangi orang, nggak boleh. Jangan menghalangi orang. Yang keempat, katmus syahadah, menyembunyikan kesaksian. Kita tahu, kita dengar, tapi kita tidak mau menjadi saksi. Nah, ini berat juga. Ya, sebab di Indonesia kalau menjadi saksi ruwet, dipanggil lagi. Menjadi saksi itu nggak nyaman, panggil lagi. Kalau nggak mau malah kita jadi tertuduh nantinya. Dalam surat Al-Baqarah 140, am taqulun, apakah kamu mengatakan inna Ibrahim, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub wal asbat dan keturunan-keturunan mereka kanu hudan aw nasara, mereka Yahudi atau Nasrani. Ya, orang Yahudi mengatakan nabi-nabi ini adalah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan nabi-nabi ini adalah Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah, apa kamu lebih tahu daripada Allah? Ya, jadi Allah bertanya, padahal istilah Yahudi, istilah Nasrani itu justru ada setelah Yakub. Karena nama dari Yakub itu adalah Israel. Nah, Israel itu nama dari Yakub. Jadi Bani Israel itu anak-anak Yakub. Dan Yakub ini ya cucu dari Nabi Ibrahim. Mana mungkin Ibrahim adalah Yahudi? Ya, di periode cucunya baru ada istilah Yahudi. Bani Israel maksudnya. Qala Sa'di fahiya syahadatun indahu mu'awwadatan minallah la minal khalqi fayaqtadi ihtimam bi iqamatiha fayaqatamuha. Jadi orang-orang Yahudi menyembunyikan istilah-istilah ini ya. Wa adharu diddaha, dan mereka menzahirkan lawannya supaya saling ngaku lah, pokoknya yang benar diaku, yang salah nggak diaku. Yang kelima, al-i'radu an ayatillah bi ta'tili ahkamiha. Berpaling dari hukum Allah dengan mengingkari hukumnya. Ini terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 57. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang disebut ayat-ayat Tuhan, ayat Tuhannya, lalu ia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang pernah diperbuat tangannya. Ini yang berat buat kita ya.
Hukum-hukum di Indonesia ini belum merujuk kepada kitab Allah. 1-2 mah sudah. 1-2 sudah, bukan semuanya. Contohnya tidak ada halangan untuk menjalankan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima kan ya dijamin oleh negara bisa dijalankan dengan kita dengan bebas. Cuma yang nggak menjalankan juga bebas juga. Ya, memang negara menjamin kita boleh menjalankan sholat, tapi yang nggak sholat juga dijamin sama aja. Yang nggak sholat nggak diapa-apain. Nah, kalau hukum Islam kan wajib ditegakkan, yang nggak menegakkan dihukum gitu kan. Jadi betul-betul bebas kita. Tapi kalau ada orang menghalangi orang sholat, negara juga hadir. Ada kelompok gitu. Orang sholat nggak boleh, nah, ini bisa dihukum oleh negara. Itu ya. Jadi di Indonesia begitu. Jadi kebebasan. Jadi jangan, harus diingat dengan baik bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan 45. Yang benar itu bukan 45, tapi 1951. Yaitu berdasarkan dekret presiden. Ya, dekret presiden pertama Pak Karno bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar. Maka kita kembali ke sana. Jadi rohnya itu Piagam Jakarta. Rohnya, badannya 45. Yang berlaku sekarang ini bukan murni 45, bukan. Tapi yang 51 itu berdasarkan dekret presiden. Karena waktu itu Masyumi menguasai parlemen. Ya, menguasai parlemen, menuntut supaya negara memberlakukan hukum Islam. Alih-alih diiyakan oleh presiden, malah dibubarkan. Ya, kemudian anggota-anggotanya ditangkapi. Nah, melihat kenyataan seperti itu, Islam akan eksis oleh Soekarno dikembalikan ke asal. Tapi dengan menyatakan Piagam Jakarta ya menjiwai itu, menjiwa roh. Jadi tidak bisa menafikan Piagam Jakarta. Cuma kecenderungannya sekarang tuh banyak orang Islam sudah meninggalkan atribut-atribut. Meninggalkan dan menanggalkan atribut Islam. Malu menjadi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam cenderung ribut. Ribut terus. Ya. Dalam soal ilmu ketinggalan jauh. Terutama ilmu dunia. Kalau kita ingin merebut dunia, maka kita harus menguasai ilmu dunia tanpa melupakan akhirat. Yang salah itu melupakan. Bukan mengejar akhirat, melupakan dunia, bukan. Sebab kepada Qarun Nabi Allah pun menasihat begini. Wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah akhiratmu. Tapi wala tansa anid dunya. Wala tansa anid dunya. Jangan lupakan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Padahal dunia sudah di tangan. Ya. Ini ucapan Nabi Musa kepada Qarun. Qarun sudah menguasai dunia. Tapi tetap cari akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Itu kepada Qarun. Jadi yang terjadi sekarang, ada orang-orang yang getol akhirat tapi melupakan dunia. Sehingga tidak menguasai dunia. Ya, maksudnya posisi-posisi penting dunia ini dikuasai oleh orang kafir. Sehingga mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan kita hanya bisa ngedumel. Wah, kurang ajar. Begitu aja karena kita nggak berkuasa. Maka kalau ada teman kita berkuasa, kita tolong, kita support. Walaupun untuk mendapatkan kekuasaan, sementara ini masih kotor. Masih kotor, kita belum bisa bersih. Semuanya serba bayaran. Nggak ada duit, nggak mau milih. Demokrasi ya. Ya, nggak ada cara lain. Kalau kita rebut dengan kekuasaan, orang pada nggak nerima. Nggak bisa. Itu sudah dihitung lebih banyak madaratnya. Kita kembali sini. Kemudian yang keenam, al-kizbu 'alallah, berdusta mengatasnamakan Allah. Ini dalam surat 6 ayat 144.
Surat 6, surat Al-An'am 144. Allah menyatakan, "Faman azlam," maka tidak ada orang yang lebih zalim mimman iftara, ketimbang orang yang berdusta ala Allah, ya, mengatasnamakan Allah kadziban, dengan bohong. Tujuannya apa? Ada tujuan liyudillan nas, untuk minteri orang, menyesatkan orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tuh, ya. Jadi ada tujuannya. Ini dilakukan oleh orang pintar. Innallah, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi hidayah qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Kita perlu tahu tafsir dari ayat ini. Ibnu Jarir mengatakan, yaqulu faman asyad, tidak ada orang yang lebih zalim li nafsi wa ab'ad anil haq mimman takharrasa 'ala Allah kilal kizba, daripada orang yang mengada-ada, mengatasnamakan Allah dengan bohong. Wa adhafa ilai tahrim ma la yahrim, yaitu mengharamkan yang tidak haram, menghalalkan yang tidak halal. Ya, maksudnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kalau tadi pemilihan umum berdasarkan demokrasi itu adalah akhafud dararan, madarat yang paling ringan. Kita tahu bahwa kebenaran itu tidak boleh bertumpu di atas kuantitas, tidak boleh. Islam tidak mengenal itu. Kualitas. Kan di Indonesia ini kuantitas, ya. Kuantitas. Sehingga orang-orang mendesak orang yang tidak berkualitas mundur aja walaupun kuantitas. Ya kan? Walaupun kuantitas mendukung, jumlah orang suaranya banyak mendukung dia, tapi karena tidak berkualitas, so pundurin aja. Nggak bisa, karena itu sudah ketentuan demokrasi. Apa boleh buat? Walaupun memalukan juga sih. Ya, tapi apa boleh buat? Ya kita sabar aja. Mudah-mudahan yang benar dipanjangkan umurnya. Itu kan? Yang kedua, tadi itu zalim terhadap diri sendiri. Zulmul ibad ba'dahum ba'din. Zalim kepada sesama. Ya. Bentuknya adalah al-qatlu bi ghairi haq, membunuh dengan cara yang tidak benar. Jadi membunuh itu sendiri sepi dari nilai. Membunuh itu dosa apa enggak? Tergantung pembunuhannya. Kalau pembunuhan di medan perang, itu wajib malah. Membunuh musuh kan? Membunuh musuh itu wajib. Asal kita yang benar, dia yang salah. Ya kan? Membunuh atas tugas negara, eksekutor, boleh. Asal yang pembunuhannya benar, kan? Jadi orang yang melakukan pembunuhan, kisos. Kan Al-Ghazali ini kan pembunuh berarti. Ya kan? Ya, petugas negara, ya, eksekutor. Kalau dia merasa, waduh, membunuh dosa besar, dia nggak mau nantinya. Kalau di Indonesia lebih berakhlak. Kalau di Arab Saudi itu langsung orangnya tahu, Al-Ghazalinya tahu. Tahu. Tapi kalau di Indonesia enggak. Di hadapan regu tembak. Nah, salah satunya ada isinya. Tapi yang lain-lain enggak ada isinya. Jadi enggak ada tahu peluru dari yang mana, senjata yang mana nih yang ada isinya. Ini si regu tembak enggak tahu. Ya, maksudnya jangan sampai ada beban dosa itu. Waduh. Itu kan? Seperti ada itu bandar narkoba Freddy Budiman ya. Freddy Budiman. Saat dia ingin ditembak, dia ingin tutup matanya dibuka. Tidak perlu. Tapi dia tobat benar-benar. Supaya apa? Inilah hukuman yang layak buat orang seperti saya. Tobat. Hari-harinya dipenuhi dengan bacaan Quran. Dia masuk Islam di penjara kan. Walaupun dia memberi nasihat, jangan sampai orang seperti saya. Dia banyak tobat dan memang dia didampingi oleh ustadz ya. Ustadz di penjara-penjara itu kan ada ustadznya yang memberi nasihat dan sebagainya. Tidak mudah kan menghadapi terpidana kan, ngomongnya pasti ngelawan terus kan. Nah, tapi dia tunduk, dia banyak baca, terus dia perkenankan saya sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi.
Ya, itu sangat mengharukan, tapi tidak berarti meniadakan hukuman, tetap dieksekusi. Itu tobat bagus. Nah, ini orang yang sadar ya. Belakangan ini tersiar kabar ada orang Mesir yang membunuh seorang dokter di Arab Saudi. Sangat disesalkan. Salah satu penyebabnya itu ya pengen hartanya. Ya. Jadi kadangkala orang berbuat jahat itu karena dendam, karena dengki. Karena dendam, karena dengki. Seperti sekarang. Kesejahteraan itu tidak merata. Anda lihat di setiap kerumunan sekarang ini, fenomena sekarang. Kebanyakan orang itu bawa HP. Jadi kerumunan pasti paling lihat HP. Jarang dulu kan ngobrol-ngobrol dan ngobrol. Jarang sekarang lihat HP. Walaupun mereka berkerumun, tapi masing-masing punya acara. Nah bayangkan jika ada di antara mereka yang nggak kebeli HP. Ya, keluarga miskin. Saben hari dipertontonkan teman-teman yang bawa HP. Nyamannya menikmati HP. Pasti kan dia hatinya gundah, galau. Kalau dia nggak mampu, apa yang dia lakukan? Dengan kekerasan, dengan paksa. Nah, itulah begal, mencuri, merampas, copet, itu pasti begitu. Ya. Cara-cara yang tidak halal, pasti mereka diarahkan ke sana. Nah inilah salah satu penyebab dari kriminal itu adalah tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan. Anda suka lihat nggak tuh? Di kampung-kampung, suka lewat kan? Kalau udah wayahnya malam pada keluar. Keluarnya kenapa? Panas. Gegibrik. Lihat, atapnya rendah mereka. Atapnya rendah, sempit. Anaknya banyak. Anda bisa lihat tuh, kampung-kampung. Maka apa yang menjadi penyebab? Si anak-anaknya keluar. Nggak betah di rumah, kan panas tuh. Tempatnya sempit tuh. Apa jalannya aja sempit. Punya anak banyak, gede-gede, lebih dari orang tuanya gedenya. Udah akhirnya nggak betah di rumah, mereka jalan, turun ke jalan. Maka jalanan dipenuhi oleh remaja. Nah itu memicu kenakalan remaja akhirnya. Ya, pernah didapati itu setiap hari Ahad, murid-murid ngantuk sampai ketiduran di atas meja. Selidik punya selidik, semalam mereka kebut-kebutan. Trek-trekan. Untuk apa? Untuk dapat hadiah. Hadiah untuk apa? Karena uang jajannya kurang. Bayangkan. Karena mereka kan tergila-gila beli pulsa sekarang. Lebih baik nggak jajan daripada nggak punya pulsa. Jadi sekarang jajannya pulsa. Anda lihat berderet di toko. Ya, menjajakan pulsa, menjajakan konten-konten. Hampir semua orang. Wong sekarang orang jualan apa itu nggak akan sepi dari HP sekarang. Nah itu pengaruh dari media sosial. Yang kedua, az-zulmu al-waqi' al-muslimin bisa babi tamasukin bidinihim. Zalim kepada sesama muslim karena mereka berpegang pada agama yang benar. Orang yang beragama benar juga diwadani sama. Ya, sok suci lah, sok apa lah gitu. Ya, diwadani. Maka kita harus menebalkan muka. Nggak usah diladen. Kalau hidup kita selalu berpengaruh pada orang lain, kita tidak akan sempat untuk memperbaiki diri sendiri. Kita biarkan saja. Mereka punya hak untuk bicara. Yang ketiga, akhdhu ardil ghair aw syai'in minha. Mengambil ya hak orang lain. Antara lain ngambat galeng kalau istilah kita. Ngambat galeng. Kalau Anda punya sawah, lama nggak ditengok, lama-lama mengecil. Karena galengnya itu dirobah terus. Dilebarin nama yang ini, tetangganya. Puluhan tahun nggak ditengok, loh kok jadi kecil ya, perasaan dulunya lebar. Itu kan ngembat galeng. Ngembat galeng. Jadi galengannya digeser ke sana. Lama kecil. Nah itu ya, nah, ini dosanya sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma'akhadha shibra minal ardi zulman,
barang siapa yang mengambil satu depak saja, satu ini ya, satu sekilan dari tanah secara zalim, fa innahu yatuqhu yaumal qiyamah min sabi aradin, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi. Jadi kalau dia ngambil segini, ini 7 lapis ke bawah. Iya, sejengkal. 7 lapis ke bawah, dikalungin nanti di hari kiamat. Wa fil hadis tahdzir asyadid lima minasutu ala ardil ghair. Hadis ini merupakan peringatan keras bagi orang yang menguasai lahan orang, ya. Au akhdhi syai'in minha dzulman, atau mengambil sesuatu secara zalim. Tapi memelihara bumi, memelihara tanah karena ditelantarkan di Indonesia itu boleh. Ya. Kalau lebih dari 20 tahun itu bisa diproses. Ada tanah nggak ditengok, nggak ditelantarkan. Ya, kita pelihara, dibiarkan 20 tahun itu bisa diproses, jadi punya kita menurut hukum. Contohnya rel kereta tuh nggak dipakai yang ke Anyar tuh, ya kan? Itu kan kanan kiri itu cukup lebar itu, kereta lewat setidaknya 3 meter kanan kiri itu. Rel kereta, dari rel kereta ini pasti 3 meter atau 5 meter ke sana itu punya KAI semua, sampai ke sana. Tapi sekarang udah nggak ada. Kanan kiri warung. Ya, mulai dibenahi sih sekarang, malah disewa-sewakan. Kalau di Surabaya, KAI itu kaya, punya mall. Mall punya KAI. Karena memang diurus di sana itu, disewa-sewain buat pemasukan. Jadi punya KAI itu. Di Bandung juga sama, ada lahan-lahan tertentu ya, dibuat penginapan di dekat stasiun, siapa tahu yang mau malam kan di situ. Banyak, tapi kita nih di sini nggak keurus. Sampai relnya pun dicabut akhirnya. Baja itu kan bagus. Waduh. Lah pokoknya udah, kalau ngelihat kenyataan itu pokoknya hebat lah orang Indonesia. Sampai relnya aja habis. Yang keempat, azulmul waqi fil usar. Nah, kejahatan di dalam rumah, zalimnya, ya, kezaliman dalam rumah. Zulmul aulad liwalidihima, yaitu zalimnya anak kepada kedua orang tua. Biuquqihima, dengan cara durhaka, ya. Tidak boleh anak mengeluarkan berkata-kata lebih tinggi daripada orang tuanya, membentak, nggak boleh. Ya, sehingga dalam Quran tuh fala taqul lahuma uff. Jangan katakan uff. Apa menurut Anda uff itu? Uff itu bukan begitu, nggak mungkin anak mengatakan ngetrek gitu. Ya, contohnya namanya Udin, Din, lagi kagol dia main game. Apa sih itu? Mengatakan sudah haram. Apalagi tidak mentaati. Berkomentar begitu sudah haram. Nah, kalau di Indonesia kan susah tuh. Apa sih? Nah, begitu maksudnya. Tapi kalau di sekitar biasanya itu, apa sih Pak? Berkata begitunya sih sudah haram. Apalagi nggak taatnya. Ya, jadi peranan orang tua ini besar sekali buat anak ya. Tidak boleh. Tapi anak-anak kita kalau tidak dididik dari sekarang, sama dengan pohon, mereka akan keras. Harus dididik. Orang tua yang benar tidak boleh kalah oleh anak. Tidak boleh kita menuruti segala kemauan anak, walaupun tidak benar. Nanti kita akan meninggalkan mereka. Kalau kita tidak latih mandiri, ya memang kita kesian sih. Ya, kita tidak latih mandiri, mereka akan manja terus. Maka pelatihan yang paling cocok memang dipondokin tuh. Pondok kan ngerasain tuh hidup ya, harus bisa ngatur ekonomi, ngatur dirinya, itu. Ya, pelajaran dari pondok. Ini membuat kita disiplin lebih tinggi.
Ya, orang yang pernah pisah dengan orang tua, kalau terus hidup dengan orang tua dia manja nanti. Sebab semua disediain, semua disediain. Tapi nanti kalau udah pernah berpisah, nah, baru dia hidup mandiri. Nah, itu. Jadi kita mendidik anak begitu. Kemudian zulmul azwaj li zaujatihim, zalim suami kepada istri-istrinya. Nah, ini ya. Ini banyak terjadi. Jadi bentuk zalim kita, istri berkarir, kita berkarir. Tapi kita mematikan karir istri. Sudah dari saya aja. Nah, kemudian umur pun bertambah, sampai akhirnya untuk ngelamar tidak mungkin karena sudah usia. Diceraikan pula oleh suaminya. Ini bentuk zalim. Ya. Seharusnya Islam, ya, ajaran Islam mengajarkan kita itu boleh nambah asal jangan pisah. Tapi kalau Anda nambah bakalnya pisah, itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 1. Ya buat apa 1-1 juga? Nggak nambah berarti itu, Pak. Islam datang, waktu itu poligami tidak terbatas. Tidak dibatas tadinya itu. Berapa aja semaunya. Islam datang dibatasi jadi 4. Itu kan berarti mengurangi. Kemudian ayat surat An-Nisa, ya, wa ankihu ma thabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikailah 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, namun jika kamu yakin tidak akan adil, fawahidatan, maka 1 saja. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu batas minimal supaya kamu tidak berat. Ya. Kalau kita sudah yakin 1 saja pendapatan kita nggak cukup, apalagi 2. Jangan berpikir aneh-aneh. Kan? Kita tahulah anggaran kita itu cukup nggak? 1 aja sengkleh gitu. Apalagi 2. Gitu. Jangan berandai-andai. 2 tambah rezeki. Anda dengar penceramah-penceramah itu nanti yang rugi Anda sendiri. Nah, setelah berhasil poligami, akhirnya yang tua protes. Aduh, saya kapok Pak Ustadz. Tapi setelah 2, Anda mau balik lagi udah nggak bisa. Yang pertama itu udah sakit hati. Tuh, udah patah hati. Perempuan, saya katakan itu. Perempuan mendapat aniaya apapun dia terima. Asal tidak mau dipoligami. Itu psikologi ya. Saya bukan menerangkan ajaran Islam. Seharusnya nggak begitu sih. Secara psikologi, kejahatan paling jahat menurut jiwa perempuan adalah diduakan. Jadi Anda harus tahu dia. Jadi jangan sampai begini loh. Poligami yang berhasil adalah poligami yang istri tuanya sehat walafiat, segar bugar. Itu yang berhasil. Bukan lama-lama dia menua mati. Kurus mikirin aja, ceking. Itu nggak berhasil. Ya, saya komentar begini, saya komentar berani. Satu saat saya diundang oleh teman yang berpoligami. Saya lihat istri tuanya kurus. Antum nggak berhasil. Saya gitu, Anda nggak. Ini bukan ideal. Tidak ideal begitu. Kita tidak menolak ajaran Islam kalau beres. Tidak boleh menzalimi diri sendiri, tidak boleh. Tidak menzalimi istri itu tidak boleh. Jadi 1 nambah lagi 1, yang 1 berkurang, ya sama aja itu. Ya, itu banyak dialami oleh mereka yang sudah melakukan. Akhirnya mereka kembali lagi kepada yang tua. Ya, tapi suasananya sudah berubah. Kepercayaannya sudah berkurang. Tidak harmonis lagi. Walaupun hidup berdua, ya sudah berteman. Nah itu ya, bagaimana kita bisa tetap langgeng ya. Kalau Anda yakin bisa bahagia tambah 2, tambahlah. Karena menambah silaturahmi. Tapi kalau 1 ada sengkleh, jangan coba-coba. Tambah rezeki, gitu. Jangan begitu. Nah itu ya. Kemudian zalim istri pada suami, sama saja. Tidak menjalankan kewajiban. Ya, tidak menjalankan kewajiban,
Bahasanya suami jelek mulu. Tuh. Dibahasakan dengan jelek, dijelek-jelekin. Ini tidak boleh. Ya, bagaimanapun suami harus ditaati sepanjang benar. Kemudian zalim kepada anak. Ya, antara lain anak perempuan sudah menemukan jodohnya masih dicari-cari. Dicari-cari yang ideal. Sementara anak kita kan nambah usia. Ada teman saya, murid saya, ya, anaknya sudah mumpuni, sudah punya profesi lah, masih nggak punya jodoh. Satu saat ketemu saya di rumah anak saya, dia tanya, gimana sih, panggilnya, kakak bisa nikahin anaknya? Apa resepnya gitu? Kamu tanya aja anak saya. Jangan saya yang ngomong. Bagaimana kaedah saya menikahkan anak? Kata anak saya, papa nggak pernah melarang berjodoh dengan siapapun. Saya punya prinsip, sepanjang tidak mengganggu akidah. Maksudnya jangan sampai beragama berbeda, jangan sampai beda agama. Sepanjang masih seagama, kamu milih yang mana, asal dia orang baik, saya lihat baik, silahkan. Saya tidak akan intervensi. Saya hanya akan intervensi kepada orang yang beda akidah. Saya akan mati-matian intervensi. Karena ada salah satu guru saya, memang sudah terjadi wafat sih, sudah wafat. Menyimpang anaknya, menikah dengan non-muslim. Itu anak dari orang yang tenar lagi di Cilegon. Ya menurut saya sangat memalukan. Aib gitu. Jadi kalau orang kurang sempurna, oke. Namanya manusia nggak ada yang sempurna kan. Tapi kalau sampai beda agama, itu sudah keterlaluan menurut saya. Jangan sampai. Nah itu saya tidak akan intervensi. Nah itu. Nah kalau kita milih yang ideal, ya Anda harus tahu lah yang namanya perempuan itu ada masa expired. Secantik-cantiknya orang kalau udah tua juga lama-lama kurang enak gitu. Apa ya namanya? Ya, kecantikan luntur lah. Ada masanya gitu. Anda tahan terus ini, ya. Mau dicari yang ideal, ya mau kapan? Luntur secara alami itu. Maksudnya inner beauty-nya tuh redup. Anda harus tahu gitu. Sang kesian gitu. Ada yang merasa masih perlu biaya sehingga dia menahan-nahan anaknya. Jangan begitu, zalim. Bentuk zalim. Tidak boleh. Harus biarkan. Ya, insya Allah mereka akan ingat kita. Nah, makanya itu. Makanya anak saya lancar semuanya. Alhamdulillah lancar. Nah, dia cerita, saya suka ini. Mana orangnya? Nah, udah lihat. Silahkan terus, lanjut. Rebut. Kalau menurut kamu itu bagus, rebut. Iya, gaspol. Apa yang papa bisa perlu bantu? Bantu. Ayo, akan dibantu. Begitu. Makanya nggak ada yang seret-seret itu nggak ada. Lancar. Sebab itu adalah masa depan. Salah satu tangga bahagia itu ada berkeluarga. Bayangkan kalau Anda sukses tanpa keluarga, nggak bisa. Melamun. Sukses. Tapi melamun. Iya. Kita ini mengejar waktu, Pak Hilman. Kalau kita terlambat berumah tangga, nanti anaknya, kita udah tua, dia masih kecil. Kesian gitu loh. Iya. Atau Anda udah pensiun, dia masih sekolah. Ya, maksudnya biaya kita kurang nantinya gitu. Kan dia butuh biaya. Harus ingat, pendidikan ini mahal. Pendidikan mahal. Saya kadang-kadang nggak ikhlas ketika menyaksikan wisuda yang mendapat nilai tinggi itu orang yang jauh dari Allah. Ya Allah, kok begitu amat? Yang dipanggil lagi orang kafir. Orang-orang Islam yang taat ini kok nilainya rendah gitu loh. Satu yang menjadi pemenang itu orang kafir, yang kedua perempuan lagi. Nah gitu sudah bel ya. Ini alamin saya nggak bawa. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, bentuk-bentuk zalim ini masih ada lanjutannya, belum selesai. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi, ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.